dengan saya Prista dan saat ini saya bersama dengan Pak Ferdi. Ya, apa kabar Pak? Baik. Ya, saat ini kita akan berdiskusi atau membahas pengaruh fundamental terhadap pergerakan harga emas yang kemarin. Ya Pak. Ya, kemarin betul. yang yang Non-farm. Iya, saat Oke. ini saya ingin bertanya kepada Pak Ferdi, Ya. bagaimana Pak menurut tanggapan Pak Ferdi tentang pergerakan hari Jumat kemarin? Hari Jumat kemarin. Jadi hari Jumat kemarin itu pergerakan gold mix ya Bu ya. Yang kemarin itu. Ya, jadi kita sempat bahaskan kecenderungan kira-kira probability-nya pergerakan seperti apa. Iya. Nah, kita sudah memberikan juga kemarin data ke Bu Prista bahwa karena harganya berada di tengah, di median, ada probability dia untuk bergerak naik dan ada juga probability untuk dia bergerak turun. Dan untuk dua-duanya terjadi. Cuman begitu data non-farm payroll dibuka kemarin, jadi kita bahas dulu sedikit ya mengenai datanya. Iya. Jadi data non-farm payroll kemarin itu untuk aktualnya itu lebih kecil sedikit Bu daripada forecastnya. Jadi lebih kecil ya? Ya, jadi yang keluar kemarin itu datanya adalah 1371, sementara forecastnya itu diprediksi di 1375. Nah, dengan data yang sebelumnya itu 1734, memang antara forecast dengan aktual itu memang lebih kecil datanya dari last. Tapi respon pelaku pasar ketika dikeluarkan data, memang kalau kita lihat kan 1371 walaupun selisihnya sedikit aja dengan forecast, namun tetap secara umum bahwa sebenarnya Amerika itu datanya berarti masih jelek, benar kan? Jika dibandingkan dari 1375 terhadap 1371 Bu. Iya. Seharusnya kalau data Amerika itu jelek, harusnya emas itu begitu dipublish datanya harusnya dia naik dong. Tapi yang terjadi adalah apa? Sama seperti kejadian EDP non-farm kemarin. Begitu datanya dikeluarkan, datanya jelek untuk Amerika, tetap pelaku pasar beresponnya adalah apa? Turun atau menjual. Jadi kemarin itu begitu dipublish data, seller masih lebih banyak daripada buyer. Tetapi dalam pergerakannya, begitu mencapai harga low-nya itu di 1916, harga kembali bergerak naik atau rebound. Jadi overhaul pergerakan kemarin itu mix, ya boleh dibilang mix. Mix itu dalam artian untuk kejaran harga atasnya dapat atau terjemput, dan untuk kejaran harga bawahnya juga terjemput. Jadi antara sebenarnya probability antara buyer dan seller itu sama banyak Bu. Sama banyak. Nah, kalau untuk menurut Pak Ferdi, ini saya ingin bertanya untuk probability 1 minggu ke depan bagaimana Pak? 1 minggu ke depan analisa teknikal ya. Jadi sedikit juga kita bahas kemarin ya. Saya sedikit ambil referensi data Bu, saya tambahkan sedikit data. Jadi untuk sekarang itu ada survei ya. Jadi ada survei di Wall Street dari sekitar 15 profesional muda yang melakukan transaksi di sana untuk prediksi bahwa market ini untuk market gold ya, market gold ini akan naik itu sebesar 27%. 27%. Iya, sementara dari 15 profesional itu yang disurvei, untuk harga itu turun itu sebesar 40% dan untuk netral itu 33%. Jadi di Wall Street sendiri Bu, itu masih didominasi oleh para seller. Jadi kemungkinan secara fundamental pergerakan harga emas ini untuk kedepannya itu secara fundamental masih turun. Tinggal nanti kita mix setelah ini dari sisi teknikalnya seperti apa. Oke, jadi untuk teknikal hari ini kita mengacu ke analisa channel lain Ibu. Jadi analisa channel lain yang kita kontrol untuk kecenderungan terjadi koreksinya itu dengan Fibonacci. Jadi pergerakan logam mulia itu kan hari Jumat itu ada mix antara up down level ya. Dari analisa yang kita bahas kemarin itu terjemput. Jadi untuk analisa Jumat kemarin yang kita bahas secara teknikal, level 1940,82 yang merupakan critical price up, dan level 1946 yang merupakan resistance 1 itu terjemput. Sementara untuk kejaran harga bottomnya, untuk analisa teknikal Jumat kemarin yang dimana harga akan mencari level support 1 itu di level 1923,5
21,73 dan critical price down-nya itu di 1917 juga terjemput karena harga low-nya itu melewati dua level tersebut. Nah, untuk prediksi hari ini secara teknikal kita mencoba mengcombine antara channel line dengan Fibonacci, di mana untuk harga runningnya dari sekarang ini, jika channel up break di level 1938,35, jadi secara dari harga running ini critical price untuk probability naik itu berada di critical price-nya di 1938,35. Jadi jika level itu tertembus, maka kemungkinan besar secara probability channel line harga ini bisa dilanjutkan sampai ke level 1962,59, Bu. Jadi itu untuk kejaran up. Jadi kejaran up kita lihat saja, kalau critical price up-nya itu di 1938,35 terlewati, kecenderungan harga ini bisa dilanjutkan sampai ke level 1962,59. Itu secara untuk level up-nya secara channel line. Tapi kalau misalnya harga tersebut tidak tertembus, malah kecenderungan seller lagi nih, mayoritas para seller lagi nih di Wall Street dan juga bursa-bursa yang lain ini mendominasi, maka probability turun itu kita bisa ukur dengan analisa Fibonacci, Bu. Jadi analisa Fibonacci itu antara 28,6% sampai 61%. Kalau kita lihat dari level pertamanya itu di 28,6% itu di level 1933,32, jika dilanjutkan sampai 61% itu di 1924,71. Tapi kalau memang strong down bisa juga sampai 100% itu di level 1916,27. Itu nggak jauh dari harga low yang kemarin. Ya, itu mungkin yang secara teknikal Ibu yang kita bahas. Jadi overall kalau survei di Wall Street untuk 15 profesional yang diambil datanya masih didominasi persentasenya 40% untuk mengambil posisi sell. Jadi para seller masih mendominasi, dan kalau teknikal itu masih mix dengan kejaran yang tadi. Kalau misalnya kejaran atasnya kita memakai channel line, sementara kalau untuk koreksi kita memakai Fibonacci. Mungkin itu Ibu yang bisa saya berikan untuk hari ini. Oke Pak, terima kasih Pak Fer untuk waktunya sudah membagi analisa-analisa sama-sama. Harga satu minggu ke depan. Iya, kira-kira range-nya masih ada sekitar situ. Biarlah untuk ke depannya kita bisa berbagi juga kembali untuk analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Iya Ibu. Oke, sekian, biarlah ini bisa membantu untuk para trader untuk pengambilan posisi, baik itu posisi beli ataupun posisi jual, baik itu take sell maupun take buy. Terima kasih, salam profit. Salam profit.